هذه المناسبة البديعة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, perkenalkan, saya Fauzia Fathul Jannah, NIM 045, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kaidah tafsir stylistik. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, kita itu harus tahu, harus paham macam-macamnya, gimana aja kaidah dalam menafsirkan Al-Quran itu. Sebetulnya, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran itu ada banyak sekali. Salah satunya itu ada kaidah takdim dan takhir. Apa sih itu kaidah takdim dan takhir? Kaidah takdim itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadama yang berarti awal. Jadi kalau takdim itu mendahulukan, kalau takhir berasal dari kata akhara yang berarti mengakhirkan. Jadi kaidah takdim dan takhir itu adalah salah satu keistimewaan gaya bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab, keistimewaan gaya bahasa itu disebut usul. Ya, usul itu gaya bahasa gitu. Nah, adalah suatu uslub balaghah yang memiliki pilihan makna serta pengaruh tertentu. Dia memiliki pengaruh makna bagi seseorang yang memahami ayat tersebut. Bentuk takdim dan takhir itu dalam Al-Quran, menurut Az-Zarkashi itu adalah salah satu mufassir yang beliau wafat pada tahun 794 Hijriah. Nah, menurut beliau itu kaidah takdim sama takhir itu ada tiga. Yang pertama, dia didahulukan dengan maknanya, tapi posisinya dia sebagai takdim. Yang kedua, dia didahulukan tapi maknanya itu diakhirkan. Maksudnya nanti kita bahas contohnya. Kemudian yang ketiga, didahulukan di suatu ayat tapi di ayat lain itu diakhirkan gitu. Kapan sih kok muncul tiga macam penafsiran, tiga macam kaidah seperti ini, tiga macam bentuk dalam kaidah takdim sama takhir? Kapan munculnya gitu? Tiga kaidah tadi, tiga bentuk tadi itu muncul berkembang dari pemahaman yang dikembangkan oleh para pakar ilmu bahasa, yaitu ilmu nahwu shorof, ilmu balaghah, dan ilmu sastra. Kenapa Allah itu harus menurunkan ayat pakai diawalkan diakhirkan segala gitu? Apa tujuannya gitu? Kalau kita bacanya dibolak-balik boleh nggak? Dibolak-balik boleh nggak? Nggak boleh. Namanya apa tujuannya gitu kan? Jadi tujuan takdim menurut mereka itu ada dua macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang secara umum itu dia berfungsi sebagai mengambil perhatian atau dalam bahasa Arab disebut ikhtimam. Kemudian yang kedua, tujuan secara khusus yaitu untuk mengkhususkan. Ayat ini bertujuan untuk mengkhususkan. Sebetulnya ada banyak pendapat ulama seperti menurut ulama balaghah, kemudian menurut Imam Asyuyuti yang disebutkan dalam kitab Al-Itqan. Ada juga menurut Imam Az-Zamakhsyari. Namun di sini kita cukup sedikit menyinggung dari pendapat Imam Az-Zarkashi. Ada juga menurut ulama bahasa, tapi menurut ulama bahasa dalam kaidah takdim dan takhir itu terdapat banyak sekali perbedaan. Seperti pendapat ulama Basrah, ulama Kufah dalam ilmu nahwu dan shorof. Jadi mereka meskipun berbeda, mereka ini memiliki argumentasi yang kuat. Nah, dari banyak contoh kaidah takdim dan takhir di dalam Al-Quran, di sini saya akan mengambil dua contohnya. Yang pertama, ada pada surah Al-Baqarah ayat 35 dan surah Al-Baqarah ayat 57. Jadi pada kedua ayat ini, pada yang pertama ayat ke-35 surah Al-Baqarah ayat 35 di mana lafal raghadan itu lebih didahulukan terhadap lafal haitsu itu. Sedangkan kebalikan dengan ayat dengan surah Al-Baqarah ayat 57. Di sana haitsu itu lebih didahulukan daripada raghadan. Gimana sih bunyinya? Oke, untuk Al-Baqarah ayat 35 itu contohnya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Ragadan haythu syi'tuma. Artinya, dan kami berfirman Allah dan malaikat Jibril, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istri kamu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak, lagi baik di mana saja kamu di mana saja apapun yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon ini yang disebutkan, pohon ini itu pohon apa sih? Jadi maksud pohon ini pada surah ini, pada ayat ini, itu adalah pohon buah khuldi. Kemudian bagaimana bunyinya? Surah Al-Baqarah ayat 58 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa adkhulul baba sujadan wa qulu hiqqatun waghfir lakum khatayakum wa sanazidul Oke, apa ya rahasia takdim dan takhir dari kedua ayat tersebut? Yang pertama, oke, didahulukannya kata rawadan atas kata haythu syi'tum. Itu karena khitab Allah itu ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar masuk surga dan memakan makanan yang di dalamnya yang ia sukai. Biar mereka berdua itu menikmati makanan yang ada di surga senikmat-nikmatnya gitu. Makan yang mereka sukai dengan banyak kayak gitu. Oleh karena itu kata rawadan yang berarti banyak dan enak yang dimaksudkan adalah makanan ya, karena didahulukannya makanan itu lebih penting dari keduanya, sedangkan makna yang terkandung dalam haythu syi'tuma bahwasanya Adam dan Hawa di dalam surga itu berada dalam keadaan yang tentram dan damai, tidak ada tekanan dan gangguan apapun. Sedangkan penjelasan yang kedua, haythu syi'tum lebih didahulukan. Mengapa? Karena khitab Allah itu ditunjukkan kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel memasuki kota Ariha, dan di dalamnya itu terdapat penduduk ya, maka mendahulukan lafal tersebut itu lebih sering. Sedangkan makna kalimat haythu syi'tum adalah bahwasanya suatu tempat atau kota besar jika banyak penduduknya itu tidak nyaman, karena di dalamnya kurang tentram dan dibutuhkan usaha keras untuk mencari rezeki dan juga sebagai tempat tinggal yang layak gitu. Maka mendahulukan haythu syi'tum itu lebih penting bagi mereka. Ini menurut penafsiran ini menurut Abdul Azim Muta'ni. Lalu bagaimana penafsirannya? Penafsiran surah Al-Baqarah ayat 35 itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Lalu Allah memberikan kebebasan, memberikan makanan sesukanya, bawa pada sesukanya. Kemudian Allah menguji Nabi Adam dan istrinya dengan perintah menjauhkan pohon yang terlarang. Namun dengan godaan syaitan, akhirnya keduanya melanggar larangan Allah. Karena itu Allah menyuruh mereka keluar dari surga tersebut hingga datangnya hari kiamat. Sedangkan penafsiran pada surah Al-Baqarah ayat ke-58 bahwasanya perintah Allah itu ditunjukkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis setelah menaklukkan orang-orang kafir. Mereka diperintahkan untuk memasuki kota itu dengan menundukkan kepala atau bersujud. Menundukkan kepala itu artinya bersujud. Kemudian mereka diperintahkan untuk bersyukur dan beristighfar kepada Allah agar Allah tambahkan nikmat kepada mereka. Kemudian contoh yang kedua adalah tentang syafaat dan tentang keadilan. Masih dalam surah Al-Baqarah. Baik, syafaat, keadilan, al-adalah. Terdapat dua redaksi yang sama di suatu ayat yang berbeda. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, pada surah Al-Baqarah ayat 48 di mana berbunyi wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat,
Seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripada orang tersebut, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, kemudian contoh kedua itu pada surah Al-Baqarah ayat 123, di mana dia berbunyi wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu sekalian, dan takutlah kamu kepada suatu hari yang di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ini adalah terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 123. Di dalam ayat pertama surah Al-Baqarah ayat 48 itu lafal asy-syafa'ah lebih didahulukan daripada al-'adl. Asy-syafa'ah lebih didahulukan kepada al-'adl. Sedangkan asy-syafa'ah, kata asy-syafa'ah itu menjadi naibul fa'ilnya dari fi'il yang manfi', la yuqbalu, dan lafal al-'adl itu menjadi naibul fa'il dari la yu'khad, Kemudian dalam ayat yang kedua itu didahulukannya lafal al-'adl terhadap kata asy-syafa'ah, terhadap kalimat asy-syafa'ah. Sedangkan lafal al-'adl itu menjadi naibul fa'il dari fi'il yang manfi', la yuqbalu, sebagaimana lafal asy-syafa'ah yang berada dalam ayat pertama, yang berada dalam ayat 48 tadi. Kemudian lafal asy-syafa'ah itu diakhirkan dalam ayat yang kedua dengan berganti fi'il yang menjadi musnad, atau menjadi musnad itu predikat bagi lafal al-'adl dalam ayat yang pertama. Lafal al-'adl dalam ayat pertama yaitu fi'il la yu'khadu, ini artinya ketika dia itu diakhirkan gitu. Gimana sih, ribet banget jelas. Nah, lalu Abdul Azim Muqaini itu memberikan penjelasan tentang dua ayat tersebut, dua ayat ini tadi, yaitu kembalinya dhamir dalam ayat pertama wala yuqbalu minha syafa'ah, wala yuqbalu minha di sini ada dhamir tentu dhamir ini kembali kepada lafal jiwa atau nafs, karena ayat ini berbicara tentang mereka yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, juga tidak diterima syafaatnya dan juga tebusannya. Karena itu jika kembalinya dhamir minha dalam ayat tersebut bukan kepada jiwa atau nafs atau orang yang berbuat dosa, maka redaksi ayat itu seharusnya wala yuqbalu fiha syafa'ah. Jika kembalinya dhamir pertama pada nafs atau orang yang berbuat dosa itu tadi, maka kembalinya dhamir itu adalah wala yuqbalu minha 'adl. Dengan demikian, surah Al-Baqarah ayat 48 itu memiliki makna bahwa seorang mukmin itu tidak bisa memberi pertolongan kepada orang lain, dan yang mendapatkan syafaat itu tidak memberikan syafaat kepada orang lain, atau pemberian syafaatnya itu ditolak. Jika dimintakan ganti dari syafaat kepada tebusan, maka tebusan itu juga ditolak. Kemudian untuk Al-Baqarah ayat 123 itu menjelaskan bahwa di akhirat itu semuanya yang berhubungan dengan kehidupan sosial yang terputus, baik itu kedua orang tua, anak, saudara, istri, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah An-Najm ayat 39, wallaitsal insana illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Dia tidak memperoleh apapun kecuali apa yang telah dia usahakan, kecuali apa yang telah dia kerjakan saat itu. Sedangkan dalam ayat kedua yaitu Al-Baqarah ayat 123 itu hanya kembali kepada jiwa kedua orang kedua yang berbuat maksiat, dengan maksud bahwa orang-orang yang berbuat maksiat pada hari kiamat itu tidak bisa digantikan sedikit pun, meskipun itu mempunyai hubungan kekeluargaan, meskipun mereka memiliki hubungan kekeluargaan. Dan apabila ia ingin menggantikan tebusan itu, maka tebusan itu tidak diterima. Dan apabila memberikan syafaat kepada orang lain, maka syafaatnya juga gak bakal guna. Sedangkan mendahulukannya kata asy-syafa'ah dalam ayat pertama dan mengakhirkannya dalam ayat kedua, dan juga mengakhirkannya kata adl dalam ayat pertama dan mendahulukannya dalam ayat kedua adalah bertujuan untuk meniadakan harapan atau meniadakan roja itu harapan terhadap jiwa seseorang yang berbuat dosa pada hari kiamat, dan menyatakan penolakan itu terhadap Bani Israil meskipun bapak-bapak mereka adalah para nabi gitu, sehingga mereka mengira akan mendapatkan syafaat dari bapak-bapak mereka di hari kiamat. Seperti
sepertilah demikianlah yang dimaksud takdim dan takhir pada dua contoh ini. Baik, hal qalilan ini adalah sedikit penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baik, syukran ala husni istimaikum. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembahasan. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan apabila ada kurangnya maka itu dari diri saya sendiri, dan apabila ada lebihnya maka itu hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala istimaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.